Pemerintah sudah menetapkan untuk mencabut subsidi listrik untuk 900 volt ampere mulai Januari 2017. Besarnya subsidi yang sudah mencapai 50 triliun. Dan banyak keluarga yang mampu memanfaatkan subsidi listrik membuat pemerintah mencari jalan yang lain. Bahkan sebuah paket baru sudah disiapkan untuk 450 volt ampere maupun 90 volt ampere untuk keluarga miskin akan diberikan dalam bentuk uang tunai, sehingga kemudian kita akan memiliki satu harga untuk semua orang. Sejauh mana kemudian subsidi ini bisa diterapkan lebih efektif dan bermanfaat bagi seluruh rakyat, bersama saya Suwiro Patomo, inilah Economic Challenge. Seperti biasa, malam hari ini saya ditemani oleh rekan saya Leona Samosir. Leo, malam hari ini seru sekali tampaknya tamu yang kita undang. Siapa saja Leo yang hadir? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, pada malam ini Economic Challenge memperoleh kehormatan 5 orang narasumber yang akan membahas bagaimana kita melihat kenaikan listrik atau pencabutan subsidi ini bisa benar-benar membuat subsidi tepat sasaran. Yang pertama adalah Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jarman. Pak Jarman, selamat malam. Selamat malam. Anggota Komisi 7 dari Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Golkar, Satya Widyayuda. Pak Satya, selamat malam. Selamat malam. Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP 2K, Bambang Widianto. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam. Kepala Divisi Niaga PT PLN Persero, Beni Marbun. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam. Dan pengamat ketenagalistrikan Fabi Tumiwa. Bung Fabi, selamat malam. Malam. Itu pemirsa dan Mas Tommy yang akan membahas bersama kita bagaimana kita melihat rencana kenaikan listrik ini bisa berpengaruh bagi rakyat kita, Mas Tommy. Baik, subsidi listrik untuk siapa itu yang coba akan kita bahas. Sebelum kita memulai diskusi, mari kita lihat tayangan berikut ini. Subsidi untuk pelanggan 900 volt ampere tidak tepat sasaran dan mayoritas dari pelanggan daya ini adalah golongan masyarakat mampu. Pencabutan subsidi ini ditaksir dapat menghemat anggaran hingga senilai 20 triliun rupiah dan akan dialihkan salah satunya untuk membangun infrastruktur listrik di daerah terpencil. Namun pencabutan subsidi juga berarti peningkatan tagihan listrik hingga lebih 2 kali lipat, berdampak kepada daya beli masyarakat serta memicu terjadinya inflasi. Haruskah subsidi listrik dicabut? Leo, berapa besar sebetulnya subsidi yang kita keluarkan untuk listrik sejauh ini? Ya, Mas Tommy dan pemirsa, informasi berikut ini kita perlu ketahui untuk mengetahui apakah memang selama ini kita menggunakan subsidi listrik itu sudah tepat sasaran atau tidak. Kita melihat data yang kami peroleh dari PLN dan Kementerian ESDM merencanakan untuk memangkas subsidi listrik di tahun 2017 sekitar 20 triliun, dari sekitar 65,15 triliun di tahun 2016 menjadi tinggal 44,98 triliun di tahun 2017. Kalau kita melihat konsumen PLN yang akan mengalami kenaikan harga listrik karena memang akan dikurangi subsidinya karena dianggap sudah tepat sasaran adalah golongan pelanggan R1 untuk 900 volt ampere. Di sini kita melihat ini nomor hampir sama besarnya. Kalau kita melihat pelanggan PLN untuk R1 900 volt ampere ada 23 juta, sekitar 36,6%. 19 juta itu tergolong mampu dan subsidinya akan dicabut bertahan. Sementara 4 juta dari 23 juta itu akan tergolong miskin dan tidak mampu dan tetap akan diberikan subsidi yang tidak dicabut. Kita melihat di 450 volt ampere jumlah pelanggan PLN adalah 23,1 juta, sekitar 36,6%. Kalau kita melihat yang warna jingga ini, maka inilah yang harus diwaspadai bagaimana kemudian kenaikan harga listrik itu bisa berpengaruh. Kita melihat rencananya 3 kali kenaikan selama tahun 2017 karena ini direncanakan untuk membuat
supaya dampak kenaikan listrik itu tidak langsung sekaligus. Kita melihat direncanakan Januari-Februari akan menjadi Rp790 per kilowatt hour, di bulan Maret-April menjadi Rp1.090 per kilowatt hour, sementara di bulan Mei akan mencapai Rp1.352 per kilowatt hour. Sebetulnya kalau kita melihat hingga sekarang, berapa rupiah yang dibayarkan oleh pelanggan dan berapa yang dibayarkan oleh pemerintah lewat subsidi langsung listrik. Untuk rumah tangga R1 atau 450 volt ampere, sebenarnya pelanggan membayar hanya Rp470 per kilowatt hour listrik, sementara pemerintah membayar Rp1.043 per kilowatt hour. Sementara untuk R1 900 volt ampere yang dibayarkan oleh konsumen adalah Rp875, sementara pemerintah membayarkan Rp585 per kilowatt hour. Pertanyaannya, kira-kira apa dampak dari kenaikan listrik karena akan dicabutnya subsidi ini, dan bagaimana ini bisa membuat rakyat lebih sejahtera, Mas Tommy? Baik, saya ingin mulai Pak Jarman. Pak Jarman, apakah memang begitu banyak keluarga mampu yang menikmati subsidi sekarang ini? Baik. Jadi berdasarkan data yang ada, kita lihat bahwa di level 11 PA itu kira-kira hampir 18,9 juta adalah yang mampu, 4,1 juta adalah yang tidak mampu. Nah, sesuai dengan amanat undang-undang ketenagalistrikan tentunya bahwa masyarakat yang mendapat subsidi adalah masyarakat yang tidak mampu. Nah, kalau atas dasar itu kita lihat bahwa yang masih tidak mampu lah yang berlangganan 900 PA plus tadi yang 450 PA yang sekarang 23 juta itu tetap dapat subsidi. Jadi tahun 2017 jumlah yang mendapat subsidi tetap besar, yaitu totalnya hampir atau lebih dari 27 juta berupa pelanggan 450 dan 900. Nah, ini untuk apa? Karena kita tahu bahwa masih ada masyarakat atau saudara kita yang belum dapat listrik ini. Ini asas keadilan. Yang mereka belum dapat listrik itu sudah tidak dapat listrik dan tidak dapat subsidi. Jadi yang miskin 900 volt ampere tetap akan dapat subsidi? Betul, tetap dapat subsidi. Bagaimana nanti memisahkan bahwa ini yang miskin, ini yang mampu sebetulnya? Jadi ada data dari TNP 2K yang di sini ada Pak Bambang yang nanti akan menjelaskan sedetail. Data-data itu adalah by name by address. Nah, kemudian dipadu dengan datanya PLN yang ID pelanggan. Nah, itu perlu kira-kira 4-5 bulan untuk pencocokan. Sehingga dengan cara pencocokan itu diharapkan bahwa orang-orang yang tidak mampu tadi yang by name address cocok dengan ID pelanggan PLN. Dan dengan cara seperti itu kita harapkan subsidi yang diberikan menjadi subsidi tepat sasaran. Baik, Pak Bambang. Ya, Pak. Apakah memang datanya bisa cukup valid sehingga kemudian betul-betul bisa lebih tepat sasaran subsidi nanti? Iya Pak, jadi memang data yang kita punyai sekarang itu adalah data 40% daftar rumah tangga terbawah. Ya kan? Kalau garis kemiskinan kita tuh sebetulnya hanya 10,8% ke bawah, tapi kita punya 40%. Nah, inilah menurut di dalam daftar itu yang memiliki 900 watt hanya sekitar 4 juta orang. Jadi berdasarkan data itulah kita pakai. Dan ini data ini kita kelola bersama dengan Kemensos karena ini dikelola bersama. By name by address. By name by address. Ya, by name by address. Dan ini digunakan juga untuk pemberian bantuan sosial untuk program-program lainnya seperti Indonesia Pintar dan untuk Indonesia Sehat juga. Baik, Pak Satya, saya dengar di raker kemarin Pak Satya sempat agak mengkhawatirkan apa sebetulnya yang membuat Pak Satya agak kemudian keberatan dengan pencabutan subsidi. Ada dua hal yang berbeda sebetulnya, karena yang saya sampaikan itu adalah dalam 3 bulan, dalam 3 bulan ke depan ya, terutama untuk masalah subsidi BBM, listrik dan sebagainya. Itu untuk jangan dinaikkan dulu. Tapi sebetulnya kita di dalam konteks mengenai 450 dan 900 VA, ini kan masalah perubahan paradigma subsidi kita. Dari kita mensubsidi orang melalui harga menjadi targeted subsidy. Ya, kita mencoba untuk supaya orang-orang yang betul-betul layak disubsidi saja yang menikmati. Nah, ini yang saya sebetulnya tidak ingin menggunakan kalimat naik, Pak. Karena sejatinya orang yang layak disubsidi itu tidak naik. Jadi yang 900 VA yang layak disubsidi yang jumlahnya tadi diindikasikan sekitar 4 juta tetap dia. Ya, yang 450 jelas itu memang tidak kita otak-atik. Jadi subsidinya sebetulnya yang dialokasikan. Ya, subsidinya lebih tepat. Sehingga masyarakat yang memang masuk di dalam kategori tidak mampu, nah dia disesuaikan.
karena memang dia tidak punya hak untuk disubsidi. Inilah sebetulnya perubahan paradigma tadi. Nah, kita melihat kalau kita indikasikan gitu ya, kenapa ini menjadi paradigma yang perlu kita jalankan, karena masalah keadilan ya. Kalau kita pakai ukuran parameter 20% daripada masyarakat yang kaya, itu yang menerima subsidi 51%. Sementara kelompok 20% masyarakat yang kategori tidak mampu, itu yang menerima subsidi cuma 7%. Jadi bayangin, orang yang tidak mampu dalam kategori 20% tadi, malah dia menerima subsidi 7%. Sementara orang kaya 51%. Nah, berawal dari situasi atau data yang semacam ini, maka kita melihat bahwa ini mesti dialokasikan kepada yang tepat. Nah, maka muncul ya diskusi waktu itu antara Komisi 7 dengan pemerintah, dan kita meminta harus ada data verifikasi ya, TNP2K tadi. TNP2K tadilah ya sebagai institusi yang melakukan verifikasi. Muncul dari 22 juta yang pelanggan daripada 900 VA, yang layak ternyata cuma 4 juta. Nah, ini yang berkembang gitu. Nah, sekarang setelah kita melihat hanya 4 juta, itu otomatis memangkas nilai daripada subsidi listrik kita dari yang APBNP 2016 kemarin 50 triliunan, ya, sekarang bisa kita estimasikan sekitar 45 triliun. Baik, nanti saya ingin tanya Pak Beni, bagaimana kemudian PLN sendiri nanti mengeksekusi kebijakan yang sudah tepat pemerintah, namun kita harus tidak terlebih dahulu dan kemana-mana tetap lakukan. Pak Beni, seringkali kalau bicara soal kenaikan, Indonesia itu sensitif sekali gitu, dan bahkan nanti dampaknya pada inflasi. Sebetulnya keputusan sudah diambil, PLN sendiri bagaimana cara mensosialisasi kepada masyarakat? Baik, jadi rencana subsidi tepat sasaran ini sebenarnya sudah agak lama ya. Pada awalnya pada tahun 2015, September 2015, itu DPR rapat kerja dengan Menteri SDM sudah menyimpulkan untuk penerapan subsidi tepat sasaran per 1 Januari 2016. Mestinya per 1 Januari 2016 sudah mulai diterapkan. Nah, agar 1 Januari 2016 mulai diterapkan, nah kami mempersiapkan diri. Kami meminta data rumah tangga miskin dari pemerintah, dalam hal ini TNP2K, dan kami memperolehnya akhir Desember 2015. Ya, akhir Desember 2015, dan kami mulai melakukan pemadanan data ke lapangan. Kami harus datangi satu persatu 4,1 juta data rumah tangga miskin dari TNP2K kami terima. Kami mulai pemadanan data pada Januari 2016 sampai Maret 2016. Kami cek satu persatu, by name by address kami dapat dari TNP2K, tapi kami tidak punya common identity antara PLN dengan TNP2K. Nah, karenanya kami harus cek satu persatu, by name by address, kemudian ID pelanggannya mana, berapa. Nah, selesai Maret, dan kami sudah laporkan ke pemerintah bahwa kami sudah siap untuk melaksanakan subsidi tepat sasaran, tapi kemudian baru diterapkan nanti 1 Januari 2017. Jadi sekarang data sudah tepat ya? Data sudah kami peroleh, dan kami tinggal centongin saja mana dari 4,1 dari 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, yang 4,1 yang mana saja. Nah, yang 4,1 juta yang sudah kami cek ke lapangan satu persatu itu, nanti per 1 Januari tidak ada perubahan apa-apa. Yang sisanya sekitar 19 juta itu secara bertahap subsidinya nanti akan berkurang. Sampai nanti pada bulan Mei? Sampai pada bulan Mei 2017, harganya menjadi Rp1.352 per 1 kWh. Jadi pada dasarnya PLN sudah siap. Termasuk juga siap untuk kalau ada komplain dari masyarakat yang merasa mereka mestinya berhak untuk mendapatkannya. Baik, Mas Febi, bagaimana kemudian mencegah jangan sampai kemudian ada perasaan tidak puas, kemudian bahkan kemudian melakukan protes?
Ya, yang pertama memang untuk bahasa komunikasi harus sama ya, bahwa bukan kenaikan tarif sebenarnya, tapi adalah penyesuaian tarif untuk kelompok 900 VA yang bukan rumah tangga miskin. Ini yang harus kita benahi ya. Jadi pesan ke masyarakatnya itu harus jelas. Jadi mereka yang merupakan rumah tangga miskin tetap menerima subsidi, tetapi yang bukan merupakan rumah tangga miskin ya, di dalam definisi yang dimiliki oleh TNP 2K, mereka tidak lagi menerima subsidi sebagaimana yang mereka terima tahun 2016 ini. Nah, jadi penyesuaian tarif sebenarnya untuk 900 pelanggan 900 VA. Bebannya apa sih yang untuk keluarga yang mampu itu ketika dia harus bayar dengan harga yang tarif yang seharusnya? Nah, memang kalau bagi mereka yang tidak lagi menerima subsidi, jadi kelompok pelanggan 900 VA tidak menerima subsidi yang tadi kira-kira 19 juta itu, mereka akan mengalami kenaikan tagihan listrik ya. Saya hitung-hitung kasar, kemungkinan porsi belanja rumah tangganya kalau sekarang rata-rata untuk kelompok itu sekitar 3,5%, mungkin akan naik sampai 2 kali lipat, jadi sekitar 6-7%. Tentunya kenaikan ini akan dirasakan setelah bulan Juni, ya, karena pada saat bulan Juni itulah kita akan bayar tarif secara penuh, gitu. Nah, ini yang juga mesti diwaspadai karena efek dari kenaikan belanja rumah tangga untuk tagihan listrik itu tentunya bisa mengurangi kemampuan belanja untuk hal-hal lain. Gitu. Baik. Nah, saya tanya Mas Bambang, apakah sudah dihitung kemudian dampaknya, khususnya mereka yang mampu ini betul-betul mampu, atau sebetulnya mereka ada di daerah perbatasan dan ketika mereka akan harus naik 2 kali 6% dari belanjanya, jangan-jangan mereka masuk dalam kelompok miskin. Tapi jadi tahan dulu, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Tadi sudah dijelaskan bahwa data sudah diverifikasi. Pertanyaannya, apakah memang subsidi energi yang sekarang ditanggung oleh pemerintah itu sudah atau masih sangat besar? Data berikut akan memperlihatkan bagaimana sebetulnya perkembangan subsidi di Indonesia. Kita melihat garis yang berwarna merah ini adalah subsidi energi. Kita melihat dari tahun 2011 sangat besar, sekitar 255 triliun. Kita melihat terus membesar sampai tahun 2012, 2013, bahkan di tahun 2014 mencapai 341 triliun dibandingkan subsidi non-energi yang hanya sekitar 50 triliun di tahun 2014. Kita melihat di tahun 2015-2016 subsidi energi itu makin mengecil dan ini berkurang signifikan. Kita melihat di APBNP 2016 subsidi energi hanya akan sekitar 102 triliun, sementara subsidi non-energi membesar menjadi 80,5 triliun. Kita melihat bagaimana sebetulnya subsidi BBM dan subsidi listrik dari tahun ke tahun. Kita melihat bar yang berwarna jingga ini adalah subsidi BBM. Kita melihat tahun 2012 subsidi BBM masih 211 triliun rupiah. Kita melihat subsidi listrik di tahun itu masih 94 triliun. Kita melihat penurunan yang sangat signifikan hingga tahun 2016. Subsidi BBM hanya sekitar 43,7 triliun dan subsidi listrik 50,7 triliun rupiah. Dan diperkirakan direncanakan di tahun 2017 dalam APBN subsidi BBM hanya tinggal 32,3 triliun dan subsidi listrik 45 triliun, sehingga total subsidi energi di tahun 2017 hanya tinggal 77,3 triliun rupiah. Kalau kita melihat data ini, maka pertanyaannya, apakah memang itu dibutuhkan di tahun 2017? Apakah itu kemudian nanti bisa dialihkan ke hal-hal lain yang membuat rakyat merasakan bahwa memang subsidi itu tepat sasaran, Mas Tommy? Baik. Mas Bambang, apakah benar subsidi itu harus dilakukan Januari 2017? Saya pikir ya harus. Ya. Jadi melanjutkan tadi yang disampaikan oleh yang lain. Jadi pertama, kemarin ini kan subsidinya adalah kepada subsidi barangnya, artinya kepada subsidi listriknya itu sendiri. Artinya harusnya harganya, contohnya harga keekonomiannya harusnya 1.000, kita jual dengan subsidi 750, sehingga semua orang bisa membeli dengan harga yang disubsidi itu. Akibatnya subsidi yang begitu besar tadi itu lebih dari 50% itu hanya dinikmati oleh 30% orang terkaya. Inilah yang tidak adilnya itu. Nah, makanya filosofinya sekarang dirubah. Dari yang subsidi tadinya kepada barang, sekarang subsidi kepada rumah tangga miskin. Nah, inilah yang tantangannya adalah tadi data. Nah, saya bisa pastikan
kalau yang ada di dalam data itu adalah memang betul-betul 40% termiskin. Jadi kalau yang di luar data itu memang mereka sudah termasuk golongan yang mampu dan kaya. Pernah dihitung yang tadi katakan Mas Febi bahwa nanti akan pengeluarannya akan naik dari 3% menjadi 6% dari Sudah, memang komponen pengeluaran listrik bagi keluarga itu seperti yang disampaikan Pak Febi tadi adalah sekitar 3%. Jadi itu sebetulnya nggak terlalu besar, hanya kecil sekali 3%. Bagi orang miskin lebih kecil lagi gitu Pak. Nah itu kalau menjadikan 6% ya memang naik, tapi kan itu bukan komponen yang paling besar di pengeluaran rumah tangga dia. Baik, Pak Beni, pengalaman selama ini, kalau ada kebijakan kenaikan, teman-teman PLN dapat komplainnya seperti apa? Ya, langsung tidak? Ya, jadi yang biasa itu mereka mengeluhnya itu setelah nanti membayar rekening listrik, ya, terutama yang pasca bayar, mereka kalau nanti kita terapkan Januari, mereka baru mulai merasakan nanti Februari. Tahap pertama ketika Januari Februari itu mungkin belum begitu terasa karena dari Rp600 per kWh naik menjadi Rp750 atau Rp790, mungkin dia belum terasa tagihannya membengkak. Mungkin nanti baru di bulan Maret kenaikan kedua, bulan Maret, pemakaian bulan Maret, nanti terasa baru April. April lah baru mulai dia akan merasakan kok sekarang ini besar sekali. Nah biasanya mereka mengeluh setelah mendapatkan tagihan itu. Mereka belum bayar, dia udah mengeluh. Boleh jadi membatalkan dulu membayar, tanya dulu ke PLN apakah ada kesalahan hitung atau tidak. Nah biasanya seperti itu, komplainnya mereka umumnya karena kenaikan tagihan listrik. Mungkin perlu edukasi untuk menghemat juga sekarang jadinya, Pak. Oh iya, kita ini sudah sejak yang tadi rencana 1 Januari 2016 kita sudah mulai menerapkan subsidi tepat sasaran. Sebelumnya kami sudah mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat mulai tingkat nasional sampai tingkat daerah. Kita sudah melakukan sosialisasi, dampak-dampaknya juga sudah kita sampaikan, dan apa langkah-langkah yang harus dilakukan, yang bisa dilakukan oleh pelanggan, khususnya pelanggan yang 19 juta yang tidak bersubsidi, tidak bersubsidi lagi. Apa yang bisa mereka lakukan? Antara lain yang mereka lakukan adalah mereka lakukan adalah mengurangi pemakaian listrik yang memang bisa dihemat, menggunakan peralatan listrik yang hemat, ya seperti itu. Baik, Pak Yarman, 20 triliun penghematan, lalu dipakai untuk apa, Pak? Apakah kemudian ada jaminan daerah-daerah yang selama ini biarpet itu kemudian akan lebih aman pasokan? Jadi memang tujuannya adalah untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal. Nah, infrastruktur ini tentunya tidak hanya listrik, tapi juga yang lain-lain. Nah, dalam hal listrik, kita tahu bahwa berdasarkan data kita, maka sampai September 2016 itu persentase daripada rasio irigasi itu sekitar 89,8%. Jadi ada 10,2% yang belum listrik, atau kalau dilihat volume kira-kira hampir 6,5 juta kepala keluarga, atau kalau orang itu kira-kira kali 4, 26 juta orang yang belum listrik. Nah, menjadi tantangan kita. Nah, mereka ini selama ini tidak dapat listrik dan tidak dapat subsidi. Tentunya harus dibangun untuk mereka infrastruktur supaya mereka dapat listrik. Dan kita tahu bahwa infrastruktur untuk yang sekarang ini makin jauh dari jaringan yang ada. Nah, ini tentu biayanya jauh lebih besar. Nah, kita komited pemerintah bahwa tahun 2019 97% daripada rumah tangga harus listrik. Artinya kita lihat bahwa tiap tahun pemerintah itu harus menyambung rumah tangga baru minimal 2 juta rumah tangga yang belum listrik harus sambung. Nah, ini membutuhkan biaya, tidak hanya biaya infrastruktur biasa, tentunya juga tadi bahwa daerah-daerah remote yang katakanlah yang sulit dijangkau ini harus dilistriki dan jadi ada keadilannya lah yang kita betul, cari, supaya dalam rangka keadilan juga tentu. Baik. Nanti saya ingin tanya Mas Febi, Pak Satya, dampaknya pada inflasi seperti apa sih? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap lanjutkan.
Anda masih di Economic Challenges yang sudah membahas subsidi listrik untuk siapa. Pak Satya, apakah pernah dilakukan perhitungan di teman-teman Komisi 7 dampaknya terhadap inflasi seperti apa sebetulnya? Ya tepatnya sih kita tidak menghitung secara ini ya. Tapi kalau kita lihat kalau data TNP 2K itu adalah tepat, ya, mestinya kelompok masyarakat yang memang dia tidak lagi mendapatkan subsidi, itu harusnya dia lebih resilience, dia lebih mempunyai ketahanan sebetulnya. Tapi kalau misalkan ternyata kelompok-kelompok yang dipilih itu mempunyai usaha yang terimplikasi akibat daripada penyesuaian harga tadi, ini kan tarifnya tidak naik, tetapi dia yang tadinya kelompok yang kita anggap miskin menjadi tidak miskin kan itu. Ya, itu pasti akan berakibat apabila dia mempunyai kelompok usaha yang berakibat daripada penyesuaian tadi. Nah, justru yang sekarang ini mesti kita antisipasi paling tidak untuk tahun 2017. Maka kenapa statement saya mengatakan jangan dinaikkan dulu lah listrik, itu sebetulnya lebih kepada yang kelompok yang sudah disesuaikan keekonomian. Kan ada kelompok yang di luar daripada 450-900 ya. Jadi mulai 1.300 sampai ke atas itu yang kita bilang jangan dulu ya. Karena saya juga nggak pengen BBM dinaikkan, listrik juga dinaikkan di sini. Nah, ini berbeda dengan pengalian subsidi tadi ya. Maka kita berpikir apabila pengkelompokan tadi tepat, ya mestinya bisa kita tekan ya, adanya inflasi tadi. Tapi kalau pengelompokannya salah, ya pasti itu akan terkena dampak karena mereka merasa bahwa dia adalah kelompok yang harusnya disubsidi menjadi tidak disubsidi besar. Karena begini, 450 itu subsidi negara sekitar 985 rupiah per kilowatt hour. Ya, kalau yang 900-an itu mungkin sekitar 800-an ya, 800 rupiah per kilowatt hour. Jadi kita mesti ngelihat gitu, kalau kelompok yang sejatinya ini sudah tidak layak disubsidi, lantas mereka terkena inflasi, itu berarti saya ingin menanyakan ke Pak Bambang, harusnya bagaimana mengeceknya bahwa dia sebetulnya masuk dalam kelompok yang sudah tidak perlu disubsidi. Dari siapa? Dari sisi jenis pekerjaan, Pak. Jadi kalau dia UKM misalkan, yang mempunyai komponen usaha, di mana komponen listrik itu menjadi cukup dominan ya di dalam usaha mereka, ya pasti mereka akan terkena dampak. Inilah menurut saya kenapa TNP 2K itu diamanahi betul untuk meneliti, melakukan verifikasi sebetulnya untuk mencegah lonjakan inflasi ini. Baik. Pak Febi, Mas Febi, tapi kan ini sudah dilakukan 1 tahun, bahkan teman-teman PLN sudah ngecek betul sampai Maret tahun 2016 ini. Apa yang sebetulnya lebih dikhawatirkan, Mas Febi? Ya, kalau saya lihat yang 18,9 juta pelanggan PLN yang kemudian tidak akan lagi menerima tarif subsidi tadi ya, tidak membayar dengan tarif subsidi, mereka kan kalau kita lihat adalah memang bukan rumah tangga miskin, tapi juga bukan rumah tangga yang kaya. Nah, kalau kita lihat profilnya, saya kira mereka adalah memang juga di cukup banyak mereka yang bekerja di sektor informal misalkan, lalu buruh ya. Nah, yang memang bukan masuk dalam rumah tangga miskin, tetapi pengeluarannya akan lebih besar kan, sementara mungkin tingkat pendapatannya tidak melonjak tinggi seperti yang diharapkan gitu. Jadi dan juga di satu sisi kalau kita lihat yang 900 VA ini akan nanti berdampak pada biaya sewa rumah mungkin ya, karena biasanya untuk khususnya untuk yang mengontrak begitu ya, biasanya yang punya rumah itu kemudian menaikkan sewa karena merasa tagihan listriknya naik gitu. Nah, ini yang harus jadi memang pada porsi belanja langsung maupun tidak langsung, baik yang listrik maupun non listrik yang akan terdampak. Nah, ini yang saya kira perlu diwaspadai. Lalu yang terakhir juga yang berkaitan dengan 18,9 juta yang sebenarnya karena tidak ada ID pelanggannya PLN tetapi sebenarnya adalah rumah tangga miskin, mereka juga bisa saja mengalami kenaikan. Nah, mereka yang mengalami kenaikan tetapi statusnya adalah rumah tangga miskin, mereka harusnya bisa diberikan subsidi pada bulan berikutnya. Jadi ada rapid response terhadap kelompok rumah tangga ini. Baik, Pak Bambang, apakah betul-betul sudah di-exercise dan kemudian seperti apa dampak terhadap inflasinya
karena pencabutan subsidi ini? Ya, kalau kami sendiri tidak melakukan, tapi Bank Indonesia melakukan exercise ini. Dan dari segala macam resultantenya adalah inflasi itu akan tetap berkisar di sekitar 3-5%, walaupun ada kenaikan LPG, bahkan ada kenaikan listrik, bahkan walaupun ada kenaikan LPG. Bank Indonesia sudah menghitung masih di kisaran 3-5%. Jadi target 4% tahun 2017 masih tetap aman? Masih. Baik, nanti saya akan tanya ke Pak Jarman, apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh kita semua? Apakah betul kita akan bahkan kemudian mengubah subsidi barang menjadi subsidi orang itu untuk 450 volt ampere? Namun kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di kami. Di bagian terakhir dari diskusi kita malam hari ini, Pak Jarman, apakah betul nanti kalau berhasil dengan model yang sekarang subsidi langsung pada orang itu berjalan baik akan diterapkan untuk 450 volt ampere? Nah, tentu kita harus mengacu pada Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Undang-Undang Energi. Di undang-undang itu dikatakan bahwa subsidi diberikan pada masyarakat tidak mampu. Jadi itu disebut dengan subsidi tepat sasaran. Nah, kemungkinan kalau kita lihat katakanlah 900 sekarang sudah katakanlah yang tidak layak mendapat subsidi sudah tidak diberikan subsidi, maka dimungkinkan yang 450 kita lihat, karena 450 kemungkinan kan bisa terjadi adalah pemakaian daripada orang-orang yang untuk usaha, usaha yang seharusnya tidak dapat subsidi, usaha katakanlah dia bikin kontrakan banyak-banyak kan seperti itu. Nah tentu, bagaimana dengan masyarakat yang dia sebenarnya harus dapat subsidi tapi tidak punya rumah, tapi dia kontrak, kan bisa terkena. Nah, untuk itulah memang direncanakan sebelum kita nanti berbicara ke 450, maka kita mungkin menyiapkan infrastruktur untuk membayar subsidi langsung ke orang. Sehingga katakanlah nanti masyarakat atau keluarga tidak mampu, meskipun dia kontrak, lalu membayar katakanlah nilai atau tarif keekonomian, tapi dia sudah dapat subsidi langsung dengan uang, sehingga prinsipnya dia sudah bayar tentu listrik yang sudah disubsidi, tetapi tidak dengan cara mendapat listrik murah, tapi mendapat uang yang menambah tadi pembayaran subsidi. Kira-kira gitu. Nah, ini arah ke depan tentunya semua harus dipersiapkan secara bertahap. Dan pertanyaan kedua tadi juga, bagaimana dengan masyarakat yang dia sebenarnya berhak mendapat subsidi, tapi karena datanya bisa terjadi kurang, kan ada data itu tidak 100% benar, karena ada yang kurang pas, maka bagaimana untuk menangani masyarakat ini? Maka kita punya sistem pengaduan yang tertuang dalam Permen 29 tahun 2016, di mana dalam pengaduan itu jadi masyarakat boleh mengadukan gitu? Iya boleh, nanti melalui data daripada kelurahan dan PLN, maka mereka kalau katakanlah memang merasa bahwa dia itu tidak dapat subsidi padahal dia itu miskin, maka bisa menyampaikan nanti secara data itu akan diklarifikasi tentunya apakah memang betul dia itu tidak layak atau tidak gitu. Baik, fair dong Pak Satya, kalau apa yang dilakukan pemerintah masih ada ruangan untuk yang 18,9 juta itu, kalau memang mereka masuk dalam kelompok yang tidak mampu kemudian mendapatkan adjustment. Iya, justru sekarang itu mekanismenya ini kan sebetulnya kita lagi menguji coba ya. Dari orang yang tadinya kita anggap tidak mampu, sekarang kita lepas. Sekarang mekanismenya, maka sebetulnya tadi yang disampaikan mekanisme misalkan bagaimana cara memberikannya, subsidi itu kepada masyarakat itu. Kan sekarang ini masih dalam konteks yang 450 nih ya, negara yang masuk ya seperti tadi sekitar Rp915 per kilowatt-hour untuk yang 450. Besok mestinya itu dalam bentuk voucher Pak, diberikan pada masyarakat. Jadi masyarakat itu membayar sesuai dengan semuanya, karena kita sudah lagi meninggalkan subsidi harga Pak. Ya, sehingga pada waktu dia itu membayar, dia sudah terbantukan dan punya kemampuan dan bukan punya kemampuan Pak. Jadi dia dibantu oleh negara langsung dalam bentuk kepada, uangnya, kan? dalam bentuk betul. itu. Sehingga itu mereka bisa, bayar dengan harga yang lebih. Betul. Sehingga tetap pembayarannya sama. Nah, saya ingin sebetulnya menekankan di sini gitu. Untuk kelompok yang 900, percaya tidak ada kenaikan tarif.
Ya, yang ada adalah bahwa Anda tidak lagi masuk di dalam kelompok yang ini. Baik. Karena begini Pak, kalau kita nanti salah memberikan announcement, itu ada namanya shock inflation. Betul. Ya, dan shock inflation ini yang sebetulnya akan mengganggu gitu, ya, mengganggu daya beli gitu. Nah, kalau kita berbicara 1.300 ke atas, tarifnya itu dinaikkan, nah itu baru kita berbicara kenaikan tarif. Baik. Maka untuk kali ini sebetulnya pemerintah lebih memberikan pengkhususan ya kepada orang yang memang layak disubsidi. Baik. Dan memberikan fleksibilitas kepada orang yang memang tidak masuk dalam kelompok itu. Baik. Tarifnya sama saja sebetulnya. Ya, Pak Bambang, mengenai menyampaikan subsidi kepada masyarakat, caranya seperti apa itu? Negara itu ke depan akan lakukan? Ya, mungkin kalau ke depannya nanti barangkali akan kita berikan langsung uang tunai kepada keluarga tersebut. Ya. Yang jadi tantangan adalah kan pemakaian listrik tiap keluarga itu tidak sama. Sekarang ini subsidinya kan diberikan berdasarkan pemakaian, jadi tiap keluarga subsidinya beda-beda. Makanya untuk tahap pertama ini tetap di PLN yang menghitung itu, subsidinya kita berikan tetap kepada PLN. Tapi nanti ke depan langsung kepada rumah tangga, barangkali nanti subsidinya fix gitu, tiap rumah tangga dikasih 100.000 barangkali begitu, kira-kira begitu. Dan itu ditransfer langsung ke rekeningnya dia ya? Ya. Baik. Mas Febi, bagus ya kalau mau bisa kita lakukan itu ke depan. Ya, saya kira kalau itu dilakukan bisa saja bagus, tapi sangat bergantung pada efektivitas dari mekanisme yang akan disiapkan ya, dan juga kepada si penerima. Nah, jangan sampai uang tunai diberikan baik dalam bentuk voucher ya, atau dalam bentuk kartu atau dalam bentuk apa ya, dipakai yang lain. Tetapi kemudian dipakai yang lain, tetapi kemudian nanti tidak bisa mengakses listrik yang dia juga butuhkan. Nah, ini kita harus hati-hati di sana. Jadi memang sekali lagi mekanisme tadi subsidi langsung kepada orang itu memang perlu disimulasikan dengan baik dan perlu dikaji berbagai aspek. Tentunya tidak hanya aspek bagaimana itu disalurkan, tapi aspek sosial dan kultural serta habit dari masyarakat itu yang perlu diperhatikan gitu. Baik. Pak Beni, apa kemudian pelayanan yang diberikan oleh PLN ke depan sehingga kemudian orang bisa lebih menerima lah bahwa mereka memang harus membayar sesuai dengan apa yang mereka pakai. Ya, baik. Jadi kalau pelayanan, kaitannya dengan pelayanan, kita tetap melakukan perbaikan pelayanan. Jadi apakah ada kebijakan subsidi tepat sasaran atau tidak, itu PLN di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua kita terus melakukan perbaikan. Nah, konsekuensi dari subsidi tepat sasaran ini, di mana tadi yang 19 juta pelanggan rumah tangga 900 PA dia tidak lagi disubsidi, kalau nanti mereka ini mengalami pelayanan lebih rendah daripada yang dideklarasikan atau yang dijanjikan PLN, maka mereka mendapatkan kompensasi sebesar reduksi 35% dari biaya bebannya atau rekening minimum. Harus komplain tapi kan? Harus menyampaikan. Tidak komplain, itu otomatis. Jadi misalnya PLN mendeklar katakan bulan Januari 2017, PLN area kami mendeklar jumlah gangguan yang dialami pelanggan 5 kali per pelanggan per bulan. Ternyata dia lebih dari 10% dari yang dideklar. Jadi katakan 6 kali, itu sudah lebih dari, ternyata si pelanggan mengalami 6 kali, maka otomatis si pelanggan itu yang merasakan gangguan tadi lebih dari 5 kali, dia rekeningnya bulan berikutnya itu akan berkurang sebesar 35% dari rekening minimum. Nah, itu kerugian bagi pelayanan yang lebih baik dari PLN ya, dan karenanya PLN harus terus-menerus melakukan perbaikan. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan betul-betul untuk membuat APBN itu lebih tepat sasaran, dan dengan itulah kemudian kita mencapai kesejahteraan. Terima kasih Pak Febi, terima kasih Mas Satya, Pak Jarman, Pak Beni, dan Pak Bambang. Berakhirlah ekonomi Ciamis pada pekan hari ini. Kita berjumpa kembali pekan depan. Saya Suryo Pratomo dan rekan saya Leonas Tamosir mohon diri. Terima kasih dan selamat malam.